Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Agustiani dengan NPM 2019 215000237 dari kelompok 2 yang beranggotakan Ardita Triseptiani dan Muhammad Kiki Askia. Hubungan sastra, masyarakat, dan kebudayaan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peranan sastra dan karya sastra dalam realitas kehidupan sosial. C. Peranan sastra. Karya sastra mempunyai relevansi dengan masalah-masalah dunia pendidikan dan pengajaran. Sebab itu sangat keliru bila dunia pendidikan selalu menganggap bidang eksakta lebih utama, lebih penting dibandingkan dengan ilmu sosial atau ilmu-ilmu humaniora. Masyarakat memandang bahwa karya sastra hanyalah khayalan pengarang yang penuh kebohongan sehingga timbul klasifikasi dan diskriminasi. Padahal karya sastra memiliki pesona tersendiri bila kita mau membacanya. Karya sastra dapat membukakan mata pembaca untuk mengetahui realitas sosial, politik, dan budaya dalam bingkai moral dan estetika. Sastra dapat memperhalus jiwa dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpikir dan berbuat demi pengembangan dirinya dan masyarakat, serta mendorong munculnya kepedulian, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sastra mendorong orang untuk menerapkan moral yang baik dan menyadarkan manusia akan tugas kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan memiliki kepribadian yang luhur. D. Karya sastra dalam realitas kehidupan sosial. Pada dasarnya, karya sastra merupakan kristalisasi nilai-nilai dari suatu masyarakat, meskipun karya sastra yang baik pada umumnya tidak langsung menggambarkan atau memperjuangkan nilai-nilai tertentu. Tetapi aspirasi masyarakat mau tidak mau tercermin dalam karya sastra tersebut. Oleh karena itu, karya sastra tidak terlepas dari sosial budaya dan kehidupan masyarakat yang digambarkannya. Karya sastra ditulis atau diciptakan oleh sastrawan bukan untuk dibaca sendiri, melainkan ada ide, gagasan, pengalaman, dan amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dengan harapan apa yang disampaikan itu menjadi masukan, sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan dan menginterpretasikannya sebagai sesuatu yang dapat berguna bagi perkembangan hidupnya. Hal ini membuktikan bahwa karya sastra dapat mengembangkan kebudayaan. Dengan kalimat lain, karya sastra selalu bermuatan sosial budaya. Sastrawan juga mengalami pengaruh lingkungan dan zamannya dalam menciptakan karya. Menurut Damano, bahwa karya sastra merupakan benda budaya. Ia tidak jatuh dari langit, tetapi diciptakan manusia yang merupakan individu sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Ada juga menurut Bradbury yang menjelaskan bahwa karya sastra pada dasarnya merupakan rangsangan bagi kebebasan yang ada dalam diri pembaca. Karya sastra menyajikan kebebasan yang ingin diungkapkan oleh pembaca. Itulah sebabnya pada saat-saat tertentu masyarakat harus memberikan toleransi yang semakin besar terhadap karya sastra. Karya sastra itu mendidik, memperluas pengetahuan tentang kehidupan, meningkatkan kepekaan perasaan, dan membangkitkan kesadaran pembaca. Dari beberapa batasan sastra di atas, terlihat bahwa sastra itu memiliki kepentingan terhadap kehidupan masyarakat. Walaupun sebenarnya sangat sulit bagi sastrawan untuk menggambarkan realitas yang sungguh-sungguh. Karena di dalam penciptaan sastra ada imajinasi, ada pengalaman yang sangat subjektif sifatnya, dan ada kesan yang ingin diwujudkan oleh sang sastrawan. Untuk itu, barangkali yang dikehendaki ialah agar karya sastra mengandung pesan tentang kehidupan dan masyarakat tertentu. Melihat perkembangan sastra Indonesia, banyak karya-karya yang dihasilkan oleh pengarang pada zamannya dengan mengangkat tema dari realitas kehidupan sosial di zamannya masing-masing. Karya sastra merupakan pengalaman langsung pengarang yang dituangkan ke dalam karya sastranya. Pengalaman berdasarkan realitas kehidupan pengarang mencoba membagi kepada masyarakat umum terhadap realitas yang terjadi. Karya sastra bisa merubah tatanan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang dianggap tidak memberi kebebasan untuk manusia. Contohnya karya novel Siti Nurbaya dan Saleh Asuhan menjadi karya yang cukup penting. Keduanya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu. Sampai kepada karya-karya Endrian Tiarno,
Karya sastra bersumber dari kenyataan yang berupa fakta sosial bagi masyarakat sekaligus sebagai pembaca dapat memberikan tanggapan dalam membangun karya sastra. Sebuah karya sastra lahir dari latar belakang dan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Sebuah karya sastra dipersepsikan sebagai ungkapan realitas kehidupan masyarakat yang ingin maju akan menerima karya sastra sebagai bentuk kritikan yang membangun terhadap nilai-nilai sosial yang mengengkang dan sebagai batu loncatan menuju tatanan nilai kehidupan yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.